Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zalia Zahra, kelas 4 EA27 dengan NPM 11221509. Di sini saya akan menjelaskan materi resiko kredit dengan mata kuliah manajemen resiko. Resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman, yaitu kreditur, karena adanya kemungkinan debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman atau utang yang diberikan. Resiko kredit adalah salah satu resiko utama yang dihadapi oleh bank. Dalam konteks ini, bank memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang surplus dalam bentuk tabungan. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat yang minus dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, menyediakan jasa-jasa bank seperti pengiriman uang dalam bentuk transfer. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada fungsi kedua, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pinjaman. Selanjutnya adalah jenis-jenis pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh bank dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah retail atau eceran, yaitu kurang dari 5 miliar. Pinjaman ini ditujukan untuk individu dan biasanya mencakup kredit untuk motor, mobil, dan rumah. Proses pengajuan pinjaman ini juga cenderung lebih sederhana dan cepat, dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit. Suku bunga yang dikenakan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman komersial, mengingat risiko yang lebih besar. Yang kedua adalah komersial, yaitu lebih dari 5 miliar, namun kurang dari 50 miliar. Pinjaman ini ditunjukkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Digunakan untuk modal kerja, pengembangan usaha, atau investasi dalam aset tetap. Suku bunga dan persyaratan lebih ketat dibandingkan pinjaman retail tadi, dan biasanya memerlukan analisis kelayakan yang lebih mendalam. Yang ketiga adalah korporat, yaitu lebih dari 50 miliar. Pinjaman ini ditujukan untuk perusahaan besar seperti Coca-Cola, Gudang Garam, dan Transmart. Proses pengajuan pinjaman ini seringkali melibatkan negosiasi yang kompleks dan persyaratan yang lebih ketat. Pinjaman korporat dapat berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek, tergantung pada kebutuhan perusahaan dan tujuan penggunaan. Berikutnya yaitu adalah perusahaan yang memiliki 4 departemen utama, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Produksi, dan Departemen Marketing atau Pemasaran. Namun, bank juga memiliki departemen tambahan yang khusus menangani manajemen resiko. Hal ini penting karena bank beroperasi dalam lingkungan yang sangat diatur dan harus mengelola berbagai jenis resiko, termasuk resiko kredit. Manajemen resiko kredit mencakup beberapa langkah penting, yaitu yang pertama ada identifikasi resiko, yaitu mengidentifikasi potensi resiko yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar pinjaman. Yang kedua yaitu pengukuran resiko, yang dimana menggunakan alat dan model untuk menilai resiko yang terkait dengan pinjaman, termasuk analisis laporan keuangan dan riwayat kredit debitur. Yang ketiga, mitigasi resiko, yaitu mengembangkan strategi untuk mengurangi resiko seperti diversifikasi portofolio dan penerapan kebijakan kredit yang ketat. Selanjutnya, ketika kita melakukan peminjaman, debitur diharuskan untuk membawa dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah dokumen demografi, yaitu berupa KTP untuk verifikasi identitas. Yang kedua, dokumen finansial berupa slip gaji atau rekening untuk menunjukkan kemampuan bayar. Yang ketiga, dokumen kolateral, yaitu BPKB kendaraan, sertifikat hak milik rumah, SIUP, usaha, dan dokumen lain yang dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman. Yang berikutnya adalah kolektabilitas. Kolektabilitas adalah ukuran yang menunjukkan jumlah dari hari menunggak atau cicilan yang tidak dibayar. Ada 5 kategori kolektabilitas yang umum digunakan. Yang pertama, kolektabilitas 1 yaitu menunggak 0 hari atau lancar. Yang kedua, kolektabilitas 2 menunggak 1 sampai 89 hari disebut kurang lancar. Kolektabilitas 3 menunggak 90 sampai 119 hari. Ini bisa diragukan. Yang keempat, kolektabilitas 4 menunggak 120 sampai 179 hari atau disebut dengan macet. Dan yang terakhir, kolektabilitas 5 menunggak lebih dari 180 hari atau disebut sangat macet.
Kolektabilitas yang baik menunjukkan bahwa debitur mampu memenuhi kewajibannya, sedangkan kolektabilitas yang buruk dapat menjadi indikator resiko yang lebih tinggi. Penyebab resiko kredit. Pertama adalah nasabah yang gagal bayar. Ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman. Yang kedua, cicilan yang lebih dari 33% dari pendapatan. Beban cicilan yang tinggi dapat menyebabkan kesulitan finansial bagi debitur. Yang ketiga, kebangkrutan korporasi. Ketika perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya, hal ini dapat berdampak pada bank. Yang keempat, ada obligasi. Utang jangka panjang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Yang kelima, konsentrasi resiko. Resiko yang muncul ketika bank hanya berkonsentrasi pada satu kelompok debitur atau sektor tertentu saja. Yang keenam, ada fraud atau penipuan. Penipuan yang dilakukan baik dari pihak internal maupun eksternal yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.